dulu itu ada tarian yang namanya Yoso itu, atau kalau umum disebut Prewangan. Jadi itu penarinya wanita, kemudian dia kemasukan roh spiritual itu dari geraknya. Kalau tari-tari yang lama di keraton itu pasti dimulai dengan sembahan. Ya, di rumah nyetel tape gitu, menari. Yeah. Tidak usah terlalu apa namanya. Sahabat Sunan, malam hari ini saya Retno Wulandari akan launching satu program baru dari Sunan Hotel Solo yang bertajuk Sunanpedia. Dan pada malam hari ini kita akan ngobrol dengan salah satu narasumber yang tentu saja sudah sangat dikenal di dunia pariwisata Kota Solo dan juga budaya. Beliau adalah Bapak BRM Bambang Irawan. Pak Bambang Irawan adalah seorang budayawan yang berasal dari Kota Solo. Beliau menempuh pendidikan sarjana di Universitas 11 Maret dengan jurusan Ekonomi Pembangunan. Selanjutnya beliau melanjutkan pendidikan magisternya di Universitas Gadjah Mada. Penyandang gelar BRM yang merupakan gelar kebangsawanan Jawa, walau dalam pendidikan Pak Bambang Irawan ini mempelajari seputar dunia ekonomi, namun beliau juga mempelajari tentang kebudayaan tradisional Jawa sekaligus tempat beliau berasal yaitu Kota Solo. Saat ini Pak Bambang berprofesi sebagai dosen di Universitas 11 Maret Surakarta dan juga beliau merupakan peneliti di Puspari. Puspari sendiri adalah pusat penelitian dan pengembangan pariwisata dan budaya di Universitas 11 Maret Surakarta. Tidak perlu berpanjang-panjang, rasanya kita akan mencoba untuk menyapa narasumber kita di edisi perdana ini. Dan tema hari ini kita akan mengambil satu topik yang sangat menarik, yaitu tari gambyong dan wellness tourism. Kita akan sapa Bapak narasumber kita, Bapak Bambang Irawan. Pak Bambang sehat? Alhamdulillah, sehat. Sehat. Udah lama tidak bertemu. Iya. Bertemu dalam kondisi yang sangat luar biasa, fit. Lahir maupun batin. Nah, amin. Kita malam hari ini akan ngobrol-ngobrol Pak Bambang ya. Kita akan ngobrol tentang wellness tourism, tapi tentu saja kita akan diniarkan dengan salah satu budaya Kota Solo berupa tarian. Dan kali ini kita akan mengambil topik tari gambyong. Siap J Pak? Siap. Siap untuk ngobrol sampai malam ataupun nanti sampai tengah malam. Boleh. Dan kita akan mencoba menggali tentang apa itu tari gambyong yang mungkin selama ini orang selalu kalau datang ke perhelatan itu selalu tarinya tari gambyong. Kalau ada tamu agung kalau orang bilang itu juga tarinya tari gambyong. Nah, sebenarnya kan ada behind the scene ya atau apa di balik tari gambyong ini. Monggo Pak Bambang bisa dijelaskan. Kira-kira dulu ya, mungkin apa sejarahnya dulu. Sejarahnya gitu. dulu, Baik. Kita akan menggali lebih dalam. Baik. Jadi kalau sependek yang saya tahu, tari gambyong atau kata gambyong sendiri itu sebetulnya dari sumber data yang beberapa saya baca, ada berbagai sumber data dan ada pula yang ada dari tradisi lesan. Nah, misalnya kalau kita ke salah satu naskah gitu ya. Dulu ada namanya Serat Krido Ayonggo itu. Nah, di situ sebetulnya disebutkan bahwa dulu itu ada tarian yang namanya Yoso itu, atau kalau umum disebut Prewangan. Jadi itu penarinya wanita, kemudian dia kemasukan roh, lalu kemudian diiringi bunyi-bunyian gamelan dan kemudian digunakan untuk memohon sesuatu. Jadi memang bagian ritual masa lalu. Nah, lalu kemudian berkembang, lalu kemudian muncul istilah teledek. Nah, teledek. Nah, itu
kalau di Jawa itu kan namanya kan ada Prewangan itu. Nah, penari-penari seperti itu tidak hanya di Jawa Tengah, misalnya di Sunda itu ada ronggeng, ya kan? Kemudian ada sintren yang agak ke timur. Lalu misalnya di Sulawesi itu ada yang namanya pacugi. Ya. Lalu ada di Sumatera juga ada namanya si boru apa begitu ya, marindi indi atau. Lalu ada lagi di Kalimantan. Jadi tarian-tarian itu dianggap oleh para sejarawan begitu, dianggap sebagai cikal bakal nanti tari gambyong, itu salah satu. Lalu ada lagi di Serat Babat Ilo-ilo itu juga dulu ada di sana, ada disebutkan bahwa dulu ada namanya tradisi badudak namanya. Badudak itu adalah sebetulnya tarian ketika ada wedding party begitu, kemudian yang punya kerja, orang tua si pengantin mempelai wanita dan orang tua mempelai pria itu menari bersama-sama. Nah, lalu itu juga kemudian diderivasi, lalu lama-lama menjadi teledek tadi. Teledek tadi itu dianggap sebagai embrionya. Nah, lalu ada lagi di Serat Centini. Nah, Serat Centini ini dipandang oleh para akademisi, para ahli Javanologi, Indologi itu sebagai ensiklopedi budaya Jawa. Nah, di sana disebutkan bahwa ada istilah nonton gambyong, tetapi tidak disebutkan gambyong itu seperti apa. Jadi nonton gambyong, ya, nonton gambyong. Itu zaman Pakubuwono ke-5 karena Centini itu diciptakan Pakubuwono ke-5. Lalu ada lagi keterangan dari tradisi lisan di Keraton Surakarta bahwa dulu zaman Pakubuwono ke-7 ada yang namanya Nigambyong. Lalu dia karena tariannya bagus, kemudian diminta di istana, lalu kemudian pada zaman Pakubuwono ke-9 diberi pangkat Nyi Lurah Gambyong, begitu. Tetapi juga ada lagi yang para sejarawan tari atau para ahli tari yang menganggap bahwa gambyong ini tarian rakyat yang memang sudah lama. Itu tadi embrionya kan lama-lama seperti yang sekarang kita lihat itu ya bentuknya sekarang ini. Tapi gambyong yang bentuknya sekarang ini juga tidak lepas ada sejarah lagi zaman Mangkunegoro ke 8 atau 8 ya, 1950 itu sudah masuk. Mangkunegoro ke-8 itu memerintahkan Nyi Bei Mintolaras untuk menciptakan tari gambyong yang diberi nama Gambyong Parianom. Ya, Gambyong Parianom. Kenapa Parianom? Mangkunegaran ini kan lebih kental dengan warna hijau dan kuning. Nah, Parianom itu buah pari yang masih muda. Jadi kemudian kostumnya penari tari gambyong itu awalnya memang kembennya hijau dan kemudian sampurnya itu adalah kuning kehijauan. Jadi itulah gambaran Parianom itu Nyi Bei Mintolaras. Jadi itulah sebetulnya gambaran dari perjalanan yang namanya gambyong yang kita lihat sekarang ini. Begitu. Meskipun nanti kita bisa lihat gambyong itu kalau yang lama ada yang menyebut gambyong gede, gambyong cilik begitu ya. Gambyong gede itu ada gending, namanya gending. Jadi ada gamelan karawitan Jawa itu, lagu-lagu karawitan Jawa itu ada beberapa klasifikasi. Nah, salah satunya kalau yang dipakai gambyong Parianom itu adalah gendingnya gambir sawit. Ya, itu gending namanya ketuk kalih kerep gitu. Nah, tetapi perkembangannya lalu ada bermacam-macam, ada gambyong cilik yang gendingnya ladrang, ada gambyong pangkur, kemudian bahkan sekarang ini yang akhir-akhir ini ada, bisa dilihat di YouTube banyak sekali itu namanya gambyong Marikangen. Nah,
Gambyong Mari Kangen itu lagunya adalah Lelagon Mari Kangen yang diciptakan Kinarto Sabdo, lalu kemudian itu dipakai untuk mengiringi tari gambyong gitu. Gambyong itu. Jadi ada pergeseran, ada perkembangan seperti itu. Jadi nggak dari awal sampai sekarang ini bermacam-macam gambyong. Oh iya, ya. Jadi gambyong Pangkur itu iringannya ladrang Pangkur. Gambyong Gambir Sawit sendiri ada yang namanya Gambir Sawit Pancerono itu, nah itu inggah namanya. Inggahnya itu nanti kalau untuk sudah ciblon itu namanya Pancerono inggahnya. Tapi ada yang Sembung Gilang. Jadi sekarang ini ada lagi gambyong yang Pancerono, tetapi kemudian karena yang menyusun adalah teman-teman seniman tari dari PKJT, ya, PKJT itu dulu embrionya juga didorong oleh dulu ASKI, ya, lalu terkenal dengan nama gambyong PKJT. Jadi ada versi-versi. Ada gitu versi-versi karena menyesuaikan dengan sekarang ini ketika gambyong dipakai untuk perhelatan apa kan waktunya dibatasi biasanya. Oleh sebab itu disesuaikan mana yang gendingnya paling cocok buat event itu. Nah gitu. ini yang tadi saya mau penasaran juga bertanya karena kan ada satu istilahnya penyesuaian. Ya. Nah seperti durasi waktu yang dipakai untuk menari itu sendiri berbeda. Kalau misalnya untuk menyambut tamu, kemudian apakah untuk di Mangkunegaran itu tentu berbeda ya Pak Bambang ya? Ya, jadi sesuai dengan kebutuhan. Kalau gambyong yang lama, misalnya Gambir Sawit yang Pancerono atau Gambir Sembul Gilang itu sudah dibatasi oleh banyaknya panjang pendeknya gending. Jadi tidak bisa dipotong semaunya sendiri. Jadi motongnya ada aturannya di dalam karawitan. Nah, kalau mau pendek ya kemudian gambyong yang ladrang itu tadi Pangkur, yang versi lain kalau mau gitu. Tapi seperti gambyong PKJT itu gambyong yang Gambir Sawit tetapi Pancerono tapi sudah dipadatkan sedemikian rupa, memang itu disiapkan untuk event-event seperti misalnya wedding party, pernikahan itu. Jadi ya sudah kira-kira 12 menit lah, 12 menit. Jadi sudah inline dengan kebutuhan perhelatan tersebut ya. Kalau untuk jumlah penari, apakah itu selalu ada paken berapa jumlah penari gambyong itu? Oh tidak. Tidak juga. Tidak juga. Berbeda dengan tari klasik seperti bedoyo dan serimpi ya. Jadi kalau bedoyo itu kan kalau di keraton bisa 7 bisa 9. Kalau di keratonnya 9 biasanya kalau bedoyo itu kemudian mengikuti sunan raja keluar dari keraton ikut dipentaskan di misalnya dulu loji londo begitu ya. Itu biasanya 7 kalau di dalam 9. Kalau serimpi kan 4. Nah, seperti itu. Jadi kalau di istana kan ada aturannya seperti itu. Tapi kalau gambyong tidak. Bahkan beberapa tahun yang lalu kan Kota Solo kan mendapatkan rekor muri gambyong 5.000 penari. Tapi paling minim satu pun boleh ya? Boleh. Jadi tidak harus berpasangan, biasanya kan 4, kemudian 6 gitu. Jadi satu pun bisa. Biasanya kan tarian gambyong ini sekarang lebih banyak digunakan untuk menyambut tamu nih, Pak Bambang. Dan memang kita mengambil tema edisi pertama ini juga menyambut tamu-tamu audiens online kita untuk bisa mendengarkan obrolan kita tentang gambyong itu sendiri. Nah, selain untuk menyambut tamu, biasanya tarian ini dulunya untuk apa, Pak Bambang? Di samping menyambut tamu, jadi begini, karena dari tadi sejarahnya tadi, sebetulnya bagian dari ritual permohonan kepada Tuhan, lalu memang gambyong, misalnya tadi gambyong Pancerono tadi, gambyong Gambir Sawit Pancerono tadi, itu ditentaskan di pernikahan atau resepsi perkawinan itu memang supaya nanti pengantin segera diberi dapat pancer, dapat
keturunan. Nah, antara lain seperti itu. Antara lain seperti itu ya. juga. Tapi sebetulnya tari gambyong sendiri itu memang memperlihatkan sebuah apa ya? Menurut saya adalah sensualitas perempuan Jawa yang remaja menginjak dewasa. Jadi tidak remaja lagi banget gitu. Karena dulu kalau remaja itu biasanya pakai kotang gitu ya. Itu pakai kemben kan? Kemben ya. Jadi kostum ya. Kalau kita bicara kostum kan ya, biasanya dewasa. pakai kemben, terus kemudian dikalung bunga. Ya, bunga. Ya. Terus biasanya kostumnya hijau sama kuning ya. Tapi dalam perkembangannya ternyata nggak itu aja. Tidak hanya itu aja. Gitu. Meskipun nama gambyongnya masih Pareanom. Pareanom sendiri dari pari yang masih muda. Pare. Oh, pare. Pare. Oh. Pare. Buah pare itu loh, pare muda. Yang masih muda. Oke. Hijau kekuningan. Hijau kekuningan gitu. Nah, kita pernah baca nih Pak Bambang, mungkin Pak Bambang bisa menambahkan bahwa tarian ini juga pernah ditarikan pada saat pernikahan Gusti Nurul. Ya, saya juga pernah mendengar seperti itu, tetapi di beberapa literatur yang saya baca, saya belum menemukan. Hanya memang tahun 1950 itu, kalau itu ada catatannya, itu Nyai Bei Minto Laras yang diminta untuk menyusun gambyong Pareanom. Ya. Dan gambyong Pareanom itu di istana, jejaknya di Mangkunegaran, di keraton tidak ada. Meskipun tadi tradisi lesan mengatakan ada perang juga ya di situ. Gambyong, tetapi sebetulnya tidak ada. Ya. Tapi lebih banyak di Mangkunegaran yang tercatat ya. Tercatat di mungkin dipentaskan di Mangkunegaran. Di Mangkunegaran ya. Karena Mangkunegaran ini dalam konteks kesenian itu, apalagi tari, itu memang relatif lebih maju, terutama zaman Mangkunegara ke-7. Karena Mangkunegara ke-7 itu istrinya permaisurinya adalah putri dari Hamengkubuwono VII. Jadi itu ipar dengan Pakubuwono X, karena Pakubuwono X itu juga permaisurinya adalah putri Hamengkubuwono VII juga ya. Dan oleh sebab itu lalu tarian Mangkunegaran itu juga dipengaruhi tarian dari Jogja, karena memang mendatangkan guru dari Jogja. Bahkan gurunya dari orang-orang penari-penari hebat dari Jogja yang diminta untuk mengajar di Mangkunegaran. Jadi memang di Mangkunegaran juga lebih terbuka, lebih terbuka. Dan sekarang di YouTube ada beberapa dokumentasi pergelaran di Mangkunegaran tahun 1930-an. Jadi kita bisa melihat sebetulnya jejak kesenian tari di Kota Solo itu seperti apa. Kalau kita melihat sekarang tari itu lebih tegap, lebih bagus, itu sebetulnya dulu tidak begitu amat gitu. Menarinya lebih natural. Lebih natural. Nah, sekarang ini karena ada sekolah juga ya, ada sekolah tari yang harus ada standarisasi, juga mengadopsi dan mengadaptasi teknik pembelajaran tari barat, sehingga kemudian ada penyeragaman gerak, detail, kemudian ada genre kayak begitu. Gitu ya. Jadi perkembangannya agak sedikit kompleks gitu. Ada kompleks karena memang pengaruh zaman. Ya. Pak Bambang sendiri kan kerabat dari keraton juga. Pasti dari kecil biasanya kan dilatih menari. Nah, menari itu kan juga sesuatu olahraga dan olah spiritual, saya melihat betul. Karena di dalam kita memaknai sebuah gending, kemudian melakukan sebuah gerakan-gerakan, itu juga akan membutuhkan satu konsentrasi yang khusus. Betul. Gitu. Dari mulai usia berapa Pak Bambang itu belajar Jadi untuk begini, menari? dulu di keraton itu ada kewajiban putra dalem, wayah dalem, atau wayah dalem itu cucu raja, putra dalem itu anak raja, lalu ada cicit raja juga yang jadi siapapun kerabat itu ada kewajiban, terutama putra dan cucu itu ada kewajiban. Setiap hari Senin Kemis itu harus berlatih menari. Wajib Wajib, hukumnya. itu wajib. Jadi
Nah dulu karena sudah sekolah itu pulangnya sekitar jam 12:30 waktu itu SD atau SMP jam 1 itu, kemudian latihannya di keraton, karawitannya itu kalau Senin Kemis itu karawitan tari, sebetulnya tari untuk laki-laki. Nanti kalau Rabu Sabtu itu untuk bedoyo dan serimpi. Nah kalau di Mangkunegaran ini Rabu Sabtu untuk laki-laki dan perempuan. Nah, kalau di keraton dulu Senin Kemis itu untuk laki-laki tapi kerabat. Kalau bedoyo serimpi itu juga dari dalam, abdi dalam bedoyo dan kerabat juga. Nah dulu akhirnya mundur harusnya jam 10, jam 9 sampai jam 12, lalu karena sekolah itu nunggu kita ini gitu. Jadi itu awalnya begitu. Dan ciri khas tadi dikatakan bahwa ada spiritual itu dari geraknya. Kalau tari-tari yang lama di keraton itu pasti dimulai dengan sembahan. Sembahan dalam arti sembah bukan yang dalam hormat, tetapi sembah dalam konteks manembah itu menyembah Tuhan. Nah, jadi sebelum itu gambaran bahwa orang hidup itu apapun diawali juga karena pendekatan diri pada Tuhan. Kemudian pulang juga begitu, selesai menari, duduk, kemudian sembahan lagi. Nah, tari-tarian yang tidak tanpa sembahan itu kan dipengaruhi oleh tobong karena perkembangan di luar. Tobong itu adalah tobong itu panggung komersial. Panggung itu kadang-kadang ya keluar tidak harus pakai sembahan gitu. Dulu ada pakai sembahan itu salah satu bukti bahwa ada aspek spiritual. Ya, ketika kita mengawali sesuatu, kita harus tahu bahwa kita harus menembah juga betul. Gitu. Oke. Dulu guru saya menari juga mengatakan begitu. Jadi sebelum nari kalau kamu mau pentas ya, kalau bisa ya puasa dulu. Sampai dengan ritual-ritual itu dijalankan. Itu, ya, begitu. Okay. Jadi apa Pak Bambang ya maksudnya ketika kita sebelum melakukan pementasan, kita berpuasa itu mungkin ada yang pertama tentu saja untuk menguatkan batin kita, mempersiapkan mental karena kita ditonton orang banyak ya. Itu salah satu ya, mungkin salah satu untuk teknik lama untuk menghilangi nervous dan sebagainya, tetapi kita lebih confidence. Kemudian yang kedua kita diyakinkan bahwa dengan puasa, dengan sesirih begitu itu akan memperbesar kalau orang Jawa itu ada yang namanya Prabowo dan Wibowo. Nah, Wibowo itu adalah energi, kekuatan, daya gitu, karisma atau katakanlah begitu ya. Karisma yang didatangkan dari materi. Materi, jadi lihat mobilnya apa, frame kacamatanya apa, alrojinya apa. Jadi orang dari title-nya apa itu dari materi itu namanya Wibowo, kawibawan. Tapi kalau ada Prabowo itu adalah karisma yang muncul dari inner beauty. Inner beauty, dan kita bisa memancarkan sebuah aura. Nah, itu. Nah, dulu penari-penari itu seperti itu. Makanya ada yang kalau di kami, guru-guru tari kami, misalnya dulu guru tari kami Pak Maridi, Kanjeng Raden Tumenggung S. Maridi Tondokusumo itu penari yang hebat sekali itu juga demikian. Bahkan beliau dulu ceritanya laku kungkum dan sebagainya itu seperti itu. Nah, ya begitu. Nah, agar berdaya, tariannya berdaya, kemudian ya orang melihat juga bisa terpersona dan sebagainya. Nah, tapi nanti ini ceritanya lain, Mbak, mungkin di topik lain, karena nanti ini seperti ini, kekuatan ini juga ada yang instantly bisa dibangun misalnya dengan susuk. Nah, masih ada seperti itu ada kan. Seperti itu juga ya. Banyak kan penari juga yang pakai susu. Ini dia harus memikat ya, mempesona audiensnya. Tapi kadang-kadang, nah ini biasanya yang instantly itu juga karena memang berkaitan dengan ordinary living. Jadi mata pencaharian. Jadi karena kalau ditobong itu kan pendapatannya kan dari tiket penonton. Dari tiket. Jadi kan
apa yang dia pancarkan itu, ya itu dia harus ujungnya mengikat. Ya, jadi kalau bahasa turismenya ingin menjadikan visitors itu menjadi repeater kan, ya gitu kan. Nah, jadi cara mengikatnya seperti itu. Nah, itu. Jadi berbeda ya, karena kalau di keraton tadi lebih bagaimana dia mengembangkan dari jiwa, ya, kemudian begitu. batinnya untuk bisa menari dengan bagus, dan kemudian juga tentu saja kalau tari-tarian itu ditarikan itu akan membawa sebuah energi. Ya, karena begini, Mbak, masih ada. Jadi itu ada 3 wi. Sebenarnya ada yang namanya Hasto Sawando. Itu 8 principles untuk Javanese dance ya. Kalau ini 3 wi saja. Wirogo, Wiromo, Wiroso. Ya. Nah, ini wellness banget. Nah, ya. Oh iya. Wirogo itu penari itu harus memiliki kesamataan jasmani. Ya, jadi dari sisi physically. Nah, menjadi penari itu mungkin sekarang dulu orang melihat wong joget ki apa to? Apalagi kalau dulu kamu besok kuliah, misalnya kuliah di kesenian itu besok mau jadi apa? Kan gitu. Nari Jawa sudah enggak, aku misalnya begitu. Tapi di lain pihak kalau saya melihat bahwa Wirogo itu kita harus ada rasa syukur kepada Tuhan yang luar biasa, karena kalau kita tidak dibekali fisik yang komplit, tidak hanya itu, nanti itu physically itu banyak sekali nanti ininya kalau mau dirinci ya gitu. Nah, itu Wirogo. Nah, Wirogo. Wiroso itu bagaimana? Nah, olah rasa. Kalau saya saat sharing knowledge dengan di teman-teman di luar negeri itu, saya mengatakan dancing itu not only to express the beauty of your physical body, tetapi how to express your soul through your physical. Jadi saya selalu mengatakan bahwa misalnya begini, Mbak, ini katakanlah ini hanya gerak begini ya, Mbak. Ini biasa, tetapi kalau ini kita mengisi energi begini, ini sudah berbeda. Sama kalau misalnya ulap-ulap, gini dok, sambil kita, ini juga beda. Jadi ada di situ ada apa? Ada itulah rasa. Jadi kesatuan antara Wiroso itu menjadi satu. Nah, apalagi kalau memerankan seorang tokoh di dalam tarian tersebut. Itu lebih dituntut lagi bagaimana menghayati katakanlah Gathotkaca. Seperti Gathotkaca itu seperti apa interpretasinya. Nah, makanya penari itu tidak hanya urusannya pandai bergerak, indah dan sebagainya, dia harus menjadi pembelajar. Karena nanti berkaitan dengan how to interpret apa yang dibawakan itu. Gathotkaca versinya Pak Rusman gitu ya, dengan Gathotkaca versinya Pak Husni misalnya punya tafsir yang mungkin beda, pemahaman yang beda, ekspresi yang beda. Berbeda begitu. Nah, berbeda. Nah ini kayak begini ini itu Wirogo, Wiroso, kemudian Wiromo. Nah, Wiromo itu berkaitan dengan sense of music. Nah, jadi dia harus bergerak mengikuti alunan musik, harus tepat, harus tahu gending, bahkan penari itu mesti bisa menembang juga. Dan nembang itu harus sesuai dengan nada-nada yang ada di gamelan, tidak nadanya sendiri yang dibawa. Itulah. Jadi Wirogo, Wiroso, Wiromo itu. Ya. Itu jadi tiga di tarian Jawa yang diikutin. Saya sendiri kalau saya lagi malas olahraga, ya di rumah nyetel tape gitu, menari. Tidak usah terlalu terlalu perfect, tetapi keluar keringat. Itu memang sekarang kan hampir semuanya jadi sehat. Iya, jadi sehat. Sekarang jadi kan sehat. Juga seperti itu kan. Ada woyo-woyo, ada senam sekarang kalau minggu senam bareng pakai musik dangdut, apapun itu sebetulnya juga analog dengan itu. Kegembiraan adalah energi. Nah, energi itu. Jadi itulah sebenarnya tari Jawa ya. Secara universal itu ya seperti tari di seluruh dunia, pasti seperti itu, semuanya sama. Hanya permasalahannya dengan latar belakang peradaban, budaya yang berbeda itu akan membentuk ini. Kita ini
Kalau dikatakan seperti Thailand juga enggak juga. Seperti India, ya dipengaruhi India, tetapi tidak juga. Ada pengaruh misalnya dari gerakan dari katakanlah Tiongkok, ya enggak juga. Jadi memang tetapi kita terbuka dengan berbagai influence itu ya, karena itu akan memperkaya penari dan itu akan lebih mencerahkan gitu. Ya, jadi memang sebetulnya menari itu menarik, cuman masalahnya itu ketika kemudian ini dijadikan sebuah mata pencaharian, nah itu kemudian konteksnya menjadi lain kan, Mbak. Ya, karena urusannya sudah dengan audiens. Kemudian urusannya dengan bagaimana audiens itu mengapresiasi karya atau ini. Karena sudah bergeser sekarang, misalnya resepsi pernikahan itu sudah tidak banyak menggunakan gamelan, tidak menggunakan tidak mungkin dengan campur sari yang lebih ini, tariannya juga sudah tidak ini dan sebagainya. Dan ya menurut saya perlu lagi untuk remind kepada masyarakat ini juga, perlulah kita ini menghidupi apa yang kita miliki. Nah, gitu. Itu penting. Tugas kita bersama. Nah, tugas kita bersama menghidupi. Ya, gitu. Oke. Kalau tadi kita sudah sedikit ngobrol tentang Gambyong itu sendiri dan bagaimana perkembangannya sampai dengan hari ini. Pak Bambang kan pernah menjabat sebagai ketua Dewan Kesenian juga ya. Kita perlu ngobrol bagaimana sih sebenarnya membudayakan kesenian atau terutama tarian ini kepada generasi muda. Mungkin ada pandangan gitu. Ya, begini Mbak, di Solo ini dulu itu seniman di create atau diciptakan, dilahirkan tepatnya. Kalau saya punya istilah sebetulnya, Solo ini salah satu dari rahim budaya. Solo ini dulu adalah sebuah wilayah kota yang melahirkan penari-penari yang hebat, budayawan-budayawan yang hebat, artis-artis yang hebat, ya, dulu gitu. Nah, siapa yang melahirkan? Ya masyarakatnya sendiri. Karena pembelajaran tari, pembelajaran karawitan itu ada di masyarakat. Gitu. Jadi, nah, sekarang ini Solo ini masih hidup seperti itu, Mbak. Ya, jadi sanggar-sanggar tari itu banyak sekali. Jadi pada saat saya menjadi ketua Dewan Kesenian Surakarta itu, sanggar tari itu ada banyak sekali. Tapi ya 100-an lebih lah, ya. Kalau totalnya ya 200-an lebih ya. Jadi banyak sekali, Mbak. Cuman ada yang kecil-kecil, ada yang ini. Nah, itu butuh pembinaan juga. Nah, dan butuh panggung juga. Nah, cuman permasalahannya biasanya memang adik-adik yang belajar menari itu anak-anak kan, mulai dewasa, kemudian mulai ada malunya. Oh ya. Nah, mulai ada malunya begitu. Jadi kemudian ada natural selections ya, seleksi alam, bahwa mana orang-orang yang memang dia memiliki concern dan memiliki hobi seperti saya ini, ya kemudian menjadi, karena menari itu bagian jadi dari kegiatan keseharian, atau saya dulu SD kelas 3 mulai menari, jadi lalu dan saya ikut kelas 4 mulai ikut Sendra Tari Ramayana di Prambanan itu sampai lama sekali, sampai saya ikut misi kesenian Festival International Ramayana Festival di Bangkok, itu dari Prambanan itu. Ya itu karena dulu juga salah satu kegiatan saya, ekstrakurikuler saya itu, jadi kalau sore latihan nari gitu. Jadi sekarang kan pilihannya banyak sekali. Ya ada olahraga, ada ini, dan jadi ada seleksi alam. Jadi kalau sudah dewasa ada malu kan gitu. Yang laki-laki juga biasanya kemudian mulai rontok. Jadi hanya sedikit yang kemudian konsisten. Oleh sebab itu dulu sudah di Solo ini sebelum ada ASKI itu ada konservatori.
Itu pertama di Indonesia. Konservatori itu yang melahirkan adalah orang-orang hebat di kota Solo, pengajarnya juga seniman-seniman hebat. Dan hampir semua lulusannya konservatori itu jadi dosen di ASKI dan ISI sekarang. Iya. Dulu SMKI itu? SMKI itu dulu konservatori namanya. Konservatori itu salah satu, tetapi itu kemudian kan tidak hanya orang Solo saja, siapapun boleh masuk dan itu menurut saya ya bagus ya, karena kita bisa memperkenalkan budaya ini lebih jauh dan lebih lebar. Tari Karawitan kan bukan milik Solo saja, ini milik Jawa Tengah, milik Jawa, dan milik Indonesia. Jadi kan milik dunia karena gamelan itu sekarang dianggap sebagai world music gitu. Nah, ini menarik sekali. Jadi kalau menurut saya di kota Solo ini tidak perlu khawatir, hanya memang perlu ada semacam apa namanya ya spesifik strategi gitu ya, strategi untuk, karena kalau kita bicara mengenai tadi bagaimana melahirkan seniman itu bicara dari hulu sampai ke hilir, hulunya Sanggar. Nah, kita sendiri punya resource yang sangat minim untuk mengelola Sanggar itu, untuk memberi insentif Sanggar untuk hidup gitu ya. Jadi seperti saya juga pernah mendirikan Sanggar tapi mati karena misalnya salah satunya faktornya adalah orang tuanya itu pengen segera anaknya tampil, padahal mereka belum punya bakat. Tahapan itu. Jadi siswa itu kan ada yang berbakat, ada yang kurang berbakat, ada yang tidak berbakat tapi ingin menari dan itu tidak mudah begitu tidak mudah. Kemudian sekarang ini juga karena waktu, karena anak-anak SD sekarang ini kan biasanya kan juga belajarnya sampai sore. Banyak ekstrakurikuler gitu dan sebagainya, sehingga juga dan ada banyak pilihan lain. Pilihan lain. Jadi itu dari sisi hulunya. Jadi dari sisi hilirnya nanti urusannya kita bagaimana menyediakan sebuah panggung untuk apresiasi untuk mereka itu gitu. Nah, itu penting juga untuk merangsang jadi itulah gambaran kesenimanan berkesenian di Solo itu. Di Solo. Jadi kita sebenarnya nggak perlu khawatir ya. Sebetulnya nggak, karena infrastruktur berkesenian di Solo itu relatif terjaga, relatif lengkap. Hanya memang butuh tadi spesifik strategi untuk itu dan itu tidak mudah karena skop. Kalau kita bicara mengenai institusi pemerintah, kita punya dinas pariwisata dan dinas budaya yang dipisah, sekarang digabung lagi. Itu skopnya luas banget, tetapi resource-nya yang menangani very limited. Jadi itu salah satu itu challenge buat kita. Nah, tadi kan kita bicara tentang Gambyong sebagai seorang penari. Menurut Pak Bambang, kekuatan ataupun menariknya tari Gambyong itu ada di mana? Dari kacamata Pak Bambang sendiri. Wah, dari kacamata saya yang pertama sebetulnya adalah physically dulu ya. Perempuan Gambyong itu kan sebetulnya menunjukkan selalu harus ditarikan oleh perempuan. Iya, Gambyong itu perempuan, perempuan dan perempuan yang sebetulnya masih gadis, tetapi sudah dewasa. Jadi ada sensualitas di situ. Kalau dulu menyebut perawan sunti. Perawan sunti itu ketika ada perkembangan ke dewasa itu auranya sebagai seorang gadis itu sangat terlihat, sangat muncul. Pecah pamor. Bahasa lainnya kalau ini pamornya pecah begitu. Itu physically memang seperti itu. Tetapi juga gerakannya. Tapi orang yang membawakan gerakan itu juga tidak ini begini melihat. Dan ini begini Mbak. Ini urusan bicara mengenai customer, audience ya. Jadi customer melihat tari Jawa atau kesenian Jawa itu berbeda dengan melihat tari balet misalnya. Nah, jadi kadang-kadang penonton itu customer harus dididik. Melihat wayang itu berbeda dengan melihat sinetron. Nah, karena semua sekarang melihat sinetron, jadi
audiens seolah-olah memaksakan wayang itu seperti sinetron, begitu kan? Akhirnya begitu. Tarian juga demikian kan, misalnya dalam make up. Ya, make up itu dulu make up ya tidak terlalu tebal seperti sekarang ini. Jadi kecantikannya dia sendiri muncul lebih natural, lebih soft. Nah, sekarang kan lebih misalnya pakai ide pasangan, ya begitu. Kemudian kemudian dengan apalagi make upnya sekarang sudah macam-macam mereknya dan itu brandnya macam-macam dan seperti itu. Itu juga bergeser. Kemudian dalam membawakan tari, sama-sama membawakan gerak itu, setiap penari memiliki kekhasan sendiri-sendiri. Bagaimana membawakan gerak itu, kemudian gerak itu memiliki energi, ya, sehingga bisa menarik audiens. Gitu. Ada nggak penari gambyong favoritnya Pak Bambang? Penari gambyong favorit saya. Istri saya dulu penari gambyong juga. Ya, itulah. Itu yang saya tanya. Kebetulan juga pernah menari gambyong. Karena beda ya Mas ya, karena Pak Bambang ya, kalau kita bisa melihat dengan cara menarikan sesuatu. Mungkin seorang penari ketika dia menarikan tari A itu berbeda ketika dia menarikan tari B. Jadi memang punya kekhasan. Oleh sebab itu, nah ini. Kekhasan. Penari itu tadi Wirogo tadi itu tidak hanya kesamaptaan jasmani, tidak hanya keluasan, tidak hanya secara teknik ya, tetapi lebih dari itu. Menari itu upaya untuk mengenal diri sendiri, ya, mengenal diri sendiri lebih baik. Karena misalnya Mbak, saya ini dipaksa jadi menari Werkudara kan juga tidak tepat karena ya dalam konteks ini Werkudara itu pasti digambarkan orang yang tinggi besar. Jadi ada imajinasi yang audiens itu sudah ada ekspektasi terhadap si penari tersebut. Gitu. Ya, jadi sudah terbangun kalau bahasa markomnya itu terbangun perceived quality-nya itu udah clear udah clear gitu. Jadi kalau Anda menyalahi persepsi audiens itu kemudian audiens menjadi kecewa. Gitu. Gatot-Kaca kok cilik. Kalau gitu ya. Pak Bambang dulu apa sih tarian yang sering ditarikan? Saya paling sering Klono Topeng atau Klono Bagus karena saya memang dalam tanda petik mewarisi atau memang saya menerap energi guru saya tari itu Pak Mas Mariti. Kalau Klono luar biasa dan ya juga cakil. Saya menari cakil juga. Kalau saya dulu dulan ke Sriwedari, saya juga dapuk jadi Petro begitu karena saya kadang-kadang untuk untuk relief, untuk healing. Healing ya. Ya kalau kita penat ini kadang-kadang ke Sriwedari kalau nggak nonton. Ini kan bagi Pak Bambang itu menari itu juga healing. Healing, karena itu melepaskan emosional secara positif. Gitu. Kalau saya teriak-teriak di jalan ya dikebuki wong kan. Kalau saya teriak-teriak di panggung is begitu. Saya mau nyanyi selepas apapun. Nah, kenapa saya milih dapuan Petro? Karena saya akan lebih bebas berekspresi, lebih bisa melepaskan katakanlah beban emosional. Saya katakanlah begitu gitu. Jadi begitu. Jadi melihat tari secara angle-nya itu menarik dan ini sebetulnya bisa menjadi bagian dari solusi masyarakat yang penat sebetulnya. Menarilah. Begitu, menarilah. Ada solo menari itu keren ya Pak? Ya, solo menari, tapi menarilah dalam konteks ini. Nanti dalam konteks kehidupan itu kan semua orang menari. Ya, betul. Menarilah dalam hidup ini yang indah sehingga orang melihat juga suka. Jogetmu apik, nembang ya sing enak gitu. Ya, jadi dalam konteks wellness tadi ya, bagaimana upaya untuk kita menyehatkan. Berlatih menari, kemudian juga menjiwai tari, kemudian mempresent tarian tersebut. Nah, sudah dari usia muda, menyehatkan nggak sih Pak tarian itu? Oh, menyehatkan sekali. Saya itu kalau menari, saya mesti membawa kaos itu paling tidak 2 atau 3, karena ganti, harus ganti karena betul-betul ini. Dan hebatnya, ini guru-guru tari lama itu kalau memberi contoh dia juga menari. Jadi dia sudah menari 2 kali udah capek. Ya makanya dulu temperamenan guru dulu terkenal galak-galak. Itu bukan karena apa-apa. Salah satunya karena dia harus memberi contoh benar.
Ya, bahkan ketika saya datang ke Amerika pertama kali mengajar itu, Dean School of Dance itu mengatakan, kamu harus ikut saya ke kelas dulu untuk melihat bagaimana mengajar tari di sini. Itu intinya dia tidak mau bahwa mengajar tari kamu hanya diem saja, duduk kemudian hanya memberikan aba-aba, ciro lupat monem itu wolu srisik, penangannya kurang, nggak begitu. Mereka nggak bisa. Ya, kamu harus juga memberi contoh menari. Karena begini, kalau di dalam pembelajaran tari itu, guru dan murid itu tidak hanya sharing of knowledge, sharing of skill, tetapi sharing energi. Jadi kalau saya di panggung, makanya saya sering ke panggung itu ingin menari dengan siapa, itu bukan karena apa, saya ingin mendapatkan energi langsung dari partner saya menari itu. Saya pernah menari dengan Pak Rusman juga, saya pernah satu panggung maksud saya gitu. Jadi saya melihat Pak Rusman bagaimana menari, saya meskipun saya duduk di situ di panggung, tapi saya mendapatkan transfer of energi itu, gitu loh. Nah ini pentingnya seperti itu, gitu. Nah. Dan ini sebetulnya universal juga, hanya kalau ditari akan lebih ini. Jadi makanya orang melihat, oh iki muridnya Pak Kai, karena dilihat dari geraknya. Itu kelihatan ya, kelihatan. Terlihat ya. Dari jadi kayak aja, tapi kayak masapnya itu. Ya, begitu. Jadi wah ini kalau dalam tulisan kan juga kelihatan, ini tone tulisannya seperti ini. School of Thought. Gitu. Nah itu menarik ya kalau kita bicara tarian tidak hanya sampai ke Gambyong, tapi kalau kita bisa menarik dalam konteks turisme. Ini Pak Bambang kan juga pernah menjadi ketua Badan Promosi Pariwisata daerah Kota Surakarta. Nah, bagaimana sih kita bisa membuat sebuah pandangan Pak Bambang, Kota Solo ini bisa membuat ataupun menjadikan kekayaan tarian itu menjadi sebuah ikon untuk pariwisata. Kira-kira bagaimana pandangan Bapak? Nah, ini menarik sekali. Saya ini Mbak, mulai dari tahun 2008, 2009 sampai terakhir kalau salah 2014. Saya ini didapuk menjadi koordinator program namanya GEIU, Global Intercultural for Undergraduate Education. Ya, itu adalah program dari University of Michigan yang membawa anak-anak S1 dari berbagai jurusan, tapi diseleksi. Mereka itu dibiayai 70% ke Indonesia, kemudian diminta untuk berpartisipasi di dalam preserving environment and culture. Ya gitu ya. Sebetulnya fokusnya mereka di Bali, karena di Bali mereka dapatkan dua-duanya. Tetapi karena koordinator programnya saya mengarahkan ke Jawa. Nah, ke Jawa itu pilihannya antara lain Jogja dan Solo. Biasanya di Jogja dulu environment dan budaya sedikit saya tarik di Solo. Salah satunya mereka saya masukkan ke SMKI dulu. Sebenarnya keisi tapi lebih pada saat itu yang setiap hari kelasnya jelas ada SMKI waktu itu, dan lebih dekat dengan anak-anak. Lalu saya masukkan ke SMKI. Jadi mereka ikut belajar nari di situ. Ya, ikut merasakan bagaimana menari Jawa seperti itu. Nah, oleh sebab itu sebetulnya bagaimana begini Mbak, kalau di dalam tourism itu performing art, tari, ya toh, itu adalah bagian dari attraction, part of attraction. Ini biasanya sudut pandangnya ini budayawan yang kadang-kadang tidak mau. Oh enggak, tourism itu bagian dari budaya. Kamu jangan menjual budaya di pariwisata, karena nanti kalau masuk di dalam tourism industry itu dia hanya sebagian kecil dari attraction itu, dan dia menjadi input dari jadi production factors, dan itu digaji kecil, memang kecil. Mesti saya misalnya menjadi penari di Prambanan itu kecil honornya. Saya pernah menari di Hotel Garuda untuk para wisatawan di Jogja. Honornya Rp4.000. Jadi sangat kecil gitu. Jadi kita memang belum bisa bagaimana menjual itu
secara layak menghargai ini gitu. Nah, dan memang juga tidak ada standarisasi. Nah, kalau guru jelas yang bersertifikat tidak bisa dibayar kurang dari itu. Terapis yang tidak bersertifikat tidak bisa dibayar kurang dari itu. Kan begitu. Dokter yang tidak punya ini ya tidak bisa dibayar, ini kan jelas standar jasanya kan. Nah, kalau penari kan tidak. Dulu pernah ada ide juga membuat standarisasi dengan menggunakan sertifikasi penari, tapi sertifikasi seniman itu ya tidak mudah, it's not easy. Makanya sebetulnya dalam konteks tourism itu saya sebenarnya mendorong bahwa makin banyak event untuk pariwisata, tetapi tolong dibayarkan, jangan digratiskan. Ya, jadi dibuat tontonan yang komersial. Yang komersial, meskipun bayarannya sedikit. Seperti katakanlah wayang orang Sriwedari itu kan masih murah sekali, 10.000 itu. Nah, misalnya sekarang ada yang di Balikambang, Ramayana itu jangan digratiskan. Karena juga efeknya begini Mbak, karena kalau digratiskan itu masyarakat tidak dididik, tidak diedukasi untuk mengapresiasi apa yang mereka punya sendiri. Siapa yang membayar seniman kita kalau bukan kita sendiri? Baik. Gitu. Nah, kita ini kan kelemahannya gitu, kalau ada perhelatan gede apa gitu, itu aja digratisin gitu loh. Piai-piai Solo ini kan seneng geruduk-geruduk nonton gratis gitu. Ya, misalnya begitu, perhelatan apa harus dibiasakan bayar. Ya, meskipun apresiasi satu, dan kemudian itu menunjukkan adanya willingness. Ya, willingness to appreciate gitu. Kalau Anda membayar datang itu memang art itu bagian dari kehidupan Anda. Dan itu penting karena Mbak Retno, sekarang ini kan Indonesia ini kelas menengahnya ini 100 juta lebih. Kelas menengah itu punya discretionary income dan discretionary time, waktu luang dan duit sisa, duit turah. Larinya hanya dua, art and tourism, travel and tourism. Dan itu bisa digabung. Kalau Mbak Retno, Mbak Yu Pirso di Jakarta itu pertunjukan apa aja habis sekarang. Di Gedung Seniman waktu belum Covid ya, sekarang belum mulai lagi. Tapi apapun habis. Bahkan pertunjukan besok band apa itu yang dari luar negeri itu tiketnya habis tahun depan gitu kan ya. Artinya mereka itu memang lapar untuk melihat seperti itulah. Itu bagaimana sekarang Solo itu mulai membangun seperti itu. Ayo toh dibayar ke orang kita sithik, ora apa-apa, tetapi itu menurut saya adalah bagian bagaimana mengapresiasi. Nanti kalau tidak, nanti akhirnya mekanisme pemerintah akhirnya harus membebani biaya pemerintah terus gitu kan. Ya enggak apa-apa, pemerintah itu punya kewajiban itu, tetapi andai kata itu bisa dibantu masyarakat kan bisa dialihkan tadi di sisi hulu. Ya, karena dari sisi hulu ke hilir ngopeni kesenian itu juga tidak mudah gitu. Jadi jadi ya itulah. Bagaimana kalau kita bisa melihat di Bali ya Pak Bambang ya, kalau kita ada di satu restoran, kemudian sejengkal lagi ada di sebuah tempat yang lain, itu hampir semua tarian tuh ditarikan. Ya, ditarikan, betul. Ya. Apa mungkin ya Pak ya, kita kan ada punya 100 sanggar tadi Pak. Sangat mungkin sekali. Karena ini menurut saya menarik sekali. Oh iya, jadi sangat mungkin sekali Mbak Yu. Di pantai pun dari satu istilahnya restoran ke restoran yang lain itu semua menari. Ya, betul. Saya sepakat itu. Cuman juga ada beberapa challenge ya. Artinya kalau kita bicara mengenai kelemahan gitu, ketika sudah mulai diunggah di industri dan kemudian menjadi sebuah habit, itu kadang-kadang kualitasnya menurun. Nah, kita bisa lihat misalnya, saya tidak mengatakan semua di Bali seperti itu, ada juga di Jawa juga seperti itu, karena sudah dilakukan saben dino njugete kuwi gitu kan. Pentasnya itu seolah-olah biasa-biasa aja gini. Nah, kemudian jadi memberi energi tadi ya. Energinya nggak keluar gitu. Nah, yang penting saya menjalankan itu. Sementara audiens itu antara audiens yang wisatawan asing dan domestik itu juga berbeda karakteristiknya. Dari tiketnya kan berbeda. Mereka lebih mahal dan tidak ada sebetulnya penjelasan kenapa mesti lebih mahal, juga nggak ada penjelasan. Pokoknya londo itu dilarang gitu kan. Kan begitu. Jadi mereka kadang-kadang
tidak dengan yang dibayarkan itu tidak sesuai dengan yang kita tampilkan. Nah, oleh sebab itu juga challenge-nya adalah kesenian-kesenian yang masuk dalam industri itu ya mesti ada kuratorial. Oh, harus ada kuratorial. Kuratorial. Ya seperti lukisan kan begitu, yang bisa di-exhibition-kan untuk komersial itu kan juga melalui kuratorial, tidak ini. Meskipun sekarang ini kan wahana untuk menjual kayak begitu kan sangat tak terbatas, ya. Misalnya NFT gitu ya. NFT gitu kan. Ya itu seperti itu kan salah satu aset, bisa menjual aset seni di situ dan sebagainya. Tapi dalam konteks realnya begitu Mbak kira-kira. Ya seru sekali. Kita tadi sudah ngobrol banyak, tapi masih ada satu pertanyaan yang bikin kita penasaran. Masukan Pak, untuk kan Kota Solo sekarang lagi men-tagline-kan diri sebagai kota wellness, the city of Java wellness. Masukan dari Pak Bambang. Ya, jadi kalau menurut saya begini, slogan dalam konteks ini tagline ya, slogan wellness tourism itu mestinya kemudian bisa dipahami oleh masyarakat. Jadi bagaimana juga masyarakat ini bisa aware bahwa wellness itu memang bagian dari dirinya, gitu. Nah, kalau sudah bagian dirinya, orang juga akan melihat wellness di situ. Jadi wellness is not only product, tapi part of real life of the society. Tidak hanya sekedar produk, tapi bagian dari society. Itu akan lebih live gitu ya. Live ya. Oh iya, memang. Dan wellness itu kan harus live toh. Ya, bagaimana kalau mereka misalnya wisatawan ke sini melihat Kemanan, ternyata semangatnya mulai pagi sampai sore orang berolahraga rame banget, dia akan tertarik ke Solo bawa sepeda misalnya, begitu. Solo itu gitu loh. Jadi kayak begitu itu memang harus dibangun, juga harus kemudian misalnya yang bagi hobi badminton juga harus di share. Bagaimana di Solo ini juga banyak loh ini badminton di luar gitu. Fasilitas tapi juga banyak atlet kemudian gitu. Juga banyak komunitas yang melakukan aktivitas tersebut sebagai bagian aktivitas sehari-hari. Ini kan belum gitu, belum di blow up. belum terinikan gitu. Gitu. Terima kasih Pak Bambang. Sami-sami. Ngobrol-ngobrolnya hari ini, teman Sunan, kita sudah ngobrol dengan beliau tadi dari tari, kemudian ke wellness tourism, kemudian tentang bagaimana kita bisa memahami budaya Jawa yang adiluhung ini. Saya Retno Wulandari pamit mundur. Terima kasih untuk kehadirannya Pak Bambang, dan kita bertemu dengan topik selanjutnya di Sunanpedia selanjutnya. Sampai jumpa.